Alhamdulillah kita bisa ketemu dalam kesempatan pagi hari ini hasil kerjasama undangan pada kami dari Akademi Akmal, Akademi Amal. Ya, ini saya baru tahu juga ini ternyata Amal itu juga punya sekolahan gitu ya. Namanya Akademi Amal gitu. Akmal kan punya sekolahan. Akademi itu kan sekolahan ya. Nah, berarti kalau jenengan nanti pengen sekolah amal bisa ke Akmal kan gitu. Ada sekolahnya. Mungkin nanti bisa dapat ijazah S1, S2 gitu ya Bu ya. Kalau sudah lulus dari Akmal. Sampai magister ya. Alhamdulillah ibu-ibu yang dirahmati Allah, untuk perkenalan saya Yuda Ansari Wiranagara. Tempat tanggal lahir secara de facto Situbondo 29 Februari 1976. Ini secara de facto ya. Secara de jure saya Surabaya 29 Februari 1976. Beda kota ya. Ya, itu kenapa kok kalau ada kajian hukum selalu saya tulis saya itu lahir de facto itu di Situbondo dan de jure di Surabaya untuk menjelaskan ke kita bahwa hukum itu de jure itu penting, hukum itu penting, hukumnya itu sendiri penting ya. Karena kalau saya nulis lahir saya di Situbondo itu nggak sesuai dengan akte kelahiran, nah itu tidak sah, tidak legal. Nah, akte kelahiran saya di Surabaya. Alamat saya di Perumahan JKP, Gria Pesona Asri, Blok K nomor 2, Rungkut, Surabaya. Status menikah, sementara 1 orang istri dan 2 orang anak ya. Sementara nanti saya jelaskan apa sih kelebihan sama kekurangannya poligami itu ada, nanti kita singgung sedikit ya. Ternyata banyak kekurangannya daripada kelebihannya, makanya itu satu aja, terutama untuk ibu-ibu ya. Kan kita bahas waris, kalau ibu-ibu itu kan warisannya berapa? Warisannya ibu-ibu kalau suami meninggal 1/8, kalau suaminya istrinya 1, kalau suaminya istrinya 2 1/16, kalau suaminya istrinya 3 1/32, istrinya 4 1/64, dengan semakin dirugikan ya. Oke. Semakin nggak mau. Oke. Nomor handphone saya boleh dicatat, boleh enggak? 081550800893. Pendidikan saya 2 kali S1 ya. S1 yang pertama ilmu komunikasi, S1 yang kedua ilmu hukum, kemudian S2-nya di ilmu hukum, konsentrasi hukum bisnis. Pengalaman organisasi saya Direktur Indonesia Maju Institute sampai sekarang 2019. Kemudian ini belum diupdate ya. Saya ini dulu Ketua Klaster Hukum dan HAM Keluarga Alumni Kami Pusat 2016 sampai sekarang. Sekarang saya Wakil Ketua Umum ya. Wakil Ketua Umum Keluarga Alumni Kami Pusat. Kemudian Ketua Pembina Yayasan Harapan Pena Bangsa. Ketua Takmir Masjid Al-Ikhlas Medoan Ayu Rungkut Surabaya. Pekerjaan ini saya pernah kerja di PT Unilever Indonesia, pernah kerja di PT Permodalan Nasional Madani, dan sekarang punya usaha sendiri, punya firma sendiri. Enggak firma, PT bentuknya, law firm saya. Oke, kita mulai pembahasan hukum waris. Ini hukum waris itu pembahasan yang sehari-hari kita jumpai dan kita memang sering ada salah paham. Nanti kita jelaskan juga tentang apa itu hibah atau apa itu wasiat dan apa itu warisan. Ini sering. Barusan 4 hari yang lalu itu kami diskusi sama di beberapa orang ya, ada beberapa perwakilan masyarakat itu diskusi tentang hukum waris. Ketika membedakan antara hibah, wasiat dan warisan berbeda, nah itu bisa menjadikan polemik tersendiri. Ya. Kalau belajar hukum, maka biasanya yang pertama dilakukan adalah mengetahui dulu definisinya. Hukum itu selalu dimulai dengan definisi, artinya. Artinya hukum. Setidaknya ada 4 arti hukum yang perlu kita tahu sehingga kita tahu seperti ini tuh hukum. Bedanya hukum dengan norma itu apa? Bedanya hukum dengan adat itu apa? Jadi kita paham. Yang pertama, hukum itu adalah sekumpulan aturan yang menjadi kesepakatan bersama. Hukum itu kan kesepakatan. Orang berkumpul terus sepakat. Contoh, sepakat iuran kampung. Nah,
itu kan kesepakatan ya masyarakat kampung seperti itu. Sepakat iuran kampungnya 100 ribuan, maka semuanya tunduk bayar iuran 100 ribu seperti itu. Walaupun iuran kampung bukan termasuk salah satu produk hukum. Jadi iuran kampung itu ilegal. Jadi Pak RT itu kalau digugat bisa itu ya. Tapi selama saya jadi RT RW tidak pernah digugat oleh warga gara-gara iuran kampung. Kalau digugat ya dia dikentungi sama masyarakat sendiri ya. Kemudian yang kedua, ini yang membedakan iuran kampung dengan undang-undang, dibuat di lembaga yang berwenang membuat hukum. Jadi di Indonesia itu lembaga yang berwenang membuat hukum apa kalau di Indonesia? Apa lembaga yang berwenang membuat hukum? DPR. Jadi yang namanya hukum di Indonesia hanya bisa dibuat oleh DPR dan lembaga legislatif yang lainnya. Apa lembaga legislatif selain DPR? MPR. Ya kan? MPR kan bisa membuat undang-undang dasar kan? MPR bisa membuat undang-undang dasar, DPR membuat undang-undang. Kemudian bersifat memaksa. Hukum itu kan makso ya. Pokoknya untuk aturannya seperti ini, kalau nggak bisa, enggak, gitu kan? Memaksa dia. Untuk seluruh orang yang menempati wilayah hukum. Jadi misalnya iuran kampung, siapa yang terikat? Warga kampung itu. Warga kampung sebelah nggak terikat. Begitulah hukum. Jadi kalau jenengan tahu ada koruptor yang lari ke Singapura nggak ketangkap, jangan salahkan hukumnya. Karena memang hukum nggak bisa menjangkau Singapura, karena hukum hanya berlaku di wilayah hukum tertentu. Mana wilayah hukum Indonesia? Ya negara Indonesia. Jadi kalau sudah ke Singapura, aman ya. Ini bukan contoh baik, ya. Nggak usah dicontoh ya. Karena mungkin kita bisa lari ke Singapura, tapi di depan Allah kita nanti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Dan yang terakhir, ciri khas dari hukum mempunyai sanksi bagi yang melanggar. Jadi kalau yang melanggar gak dapat sanksi, itu bukan hukum. Contoh, ada aturan yang gak ada sanksi, misalnya gini, ketua RT tidak boleh merangkap jabatan sebagai anggota partai politik. Itu kan ada aturan ya. Tapi ternyata sanksinya apa? Nggak ada. Nah kalau ada ketua RT yang jadi anggota partai politik gimana? Ya nggak boleh, nggak ada sanksinya. Itu berarti bukan hukum. Hukum itu pasti ada sanksinya. Misalnya mencuri, hukumannya penjara 5 tahun. Itu berarti hukum, karena ada sanksinya. Ya, misalnya nggak ngerjakan PR, hukumannya berdiri di depan. Itu termasuk hukum sekolah. Tapi itu bukan termasuk hukum, karena poin kedua nggak memenuhi syarat. Dibuat di lembaga yang berwenang membuat hukum. Ya, jelasin definisi hukum. Jadi yang berhak membuat hukum hanya lembaga legislatif. Selain itu enggak. Karena itu presiden bisa nggak buat hukum presiden? Nggak bisa. Nah, presiden kalau ada peraturan pemerintah kan yang tanda tangan presiden atau peraturan presiden, dia nggak bisa membuat sanksi di situ. Misalnya kalau orang yang nggak membayar pajak listrik dihukum penjara dengan peraturan pemerintah, nggak bisa. Loh, gimana caranya biar peraturan pemerintah itu bisa taati? Dia menggunakan hukum umum. Jadi tidak bisa dia membuat hukum di peraturan pemerintah karena bukan pembuat hukum. Ya, jelas ya. Oke. Tujuan hukum jelas ya, kita tahu biar masyarakat ini damai, intinya gitu. Kenapa kok bisa gitu? Nah, coba misalnya nggak ada hukum, satunya bilang berjalan bisa di sebelah kanan, satunya berjalan harus di sebelah kiri. Akhirnya jadi tabrakan. Nah, karena itu ada hukum sehingga semua tertib berjalan di sebelah kiri. Jadi hukum itu membuat ketertiban, membuat aturan main. Misalnya kalau tentang wakaf misalnya, tentang wakaf. Wakaf yang di bawah 1000 meter persegi harus disetujui oleh Badan Wakaf Indonesia kabupaten atau kota. Yang 1000 sampai 10.000 misalnya disetujui provinsi dan seterusnya seperti itu. Itu namanya aturannya sehingga jelas. Orang kalau mau mengurus ini mengikuti alurnya seperti ini jelas seperti itu ya. Ini sistem hukum ini singkat aja, yaitu ini biar kita paham ya. Kita kan sering lihat film sinetron. Nah, biasanya kalau di film itu film-film barat khususnya kalau ada pengadilan itu kan ada jurinya. Ya toh, terus ada debatnya antara pengacara sama jaksa seperti itu.
Sistem yang mengenal adanya juri itu disebut sistem Anglo-Saxon, adanya di Amerika Serikat. Lah Indonesia sistemnya Eropa kontinental. Artinya apa? Hukum di Amerika Serikat berbeda dengan hukum di Indonesia. Jadi tidak bisa kita, oh ini kalau di Indonesia melanggar hukum, berarti kalau di Amerika juga melanggar hukum, ya tidak mesti, ya kan? Karena sistem hukumnya juga berbeda, cara ngadilnya berbeda. Nah contoh ini, contoh konkret gini, ada orang mencuri, ya, hakim yang satu menghukum pencuri itu 3 bulan penjara, hakim yang satu lagi 5 tahun penjara, seperti itu. Kok kayaknya nggak adil ya? Kok sama-sama maling ayam, satunya 5 tahun penjara, satunya 3 bulan penjara. Kok bisa ya? Nah, padahal kalau di Amerika, kalau mencuri pasti 2 tahun, ya kan? Ini karena sistem hukumnya beda. Kalau sistem hukum di Indonesia, itu yang memutuskan hukuman adalah hakim, dan hakim itu nggak perlu melakukan apa ya, perbandingan dengan hakim yang lain. Istilahnya jurisprudensi, mungkin pernah dengar. Jurisprudensi itu hukum yang sama pada kasus hukum sebelumnya, hakim-hakim sebelumnya. Di Indonesia itu tidak dikenal, sehingga hakim bisa aja memutuskan sesuai dengan undang-undangnya. Undang-undang seperti ini, oh hukumnya antara ini sampai ini, 5 tahun, antara 0 sampai 5 tahun penjara, bisa 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, terserah kebijakan dari hakimnya. Menurut rasa keadilan hakimnya gimana? Beda dengan Amerika Serikat. Mencuri 2 tahun itu sudah jelas. Bagaimana cara memutuskan? Ya juri bilang, oh ya ini sah mencuri. Hakim tinggal bilang, oh mencuri. Hakimnya melihat putusan hakim yang dulu, oh rata-rata kalau mencuri 2 tahun, oke saya hukum 2 tahun, seperti itu. Karena Pak Hakim melihat putusan hukum yang sebelumnya. Kalau di Indonesia enggak, sesuai dengan hukumnya, aturan tertulisnya. Karena apa? Sistem Anglo-Saxon itu tidak mengenal ada kodifikasi hukum. Jadi hukum di Amerika Serikat itu berdasarkan kebiasaan. Karena itu ada juri. Juri itu bukan orang hukum. Bisa tukang becak boleh, tukang sapu boleh jadi juri. Nah, nanti juri itu berembuk, misalnya 12 jurinya, berembuk. Apakah ini menurut kebiasaan kita melanggar? Seperti itu. Kalau juri bilang iya melanggar, ya jadi hukum, itu melanggar. Beda kalau di Indonesia, kalau nggak ada peraturannya berarti nggak apa-apa, gitu. Nggak apa-apa, aku nggak ada aturannya, terak aja seperti itu. Loh, beda jauh ya. Makanya itu jangan heran kalau sistem Indonesia dengan sistem Amerika Serikat berbeda. Nggak usah jauh-jauh. Indonesia dengan Malaysia. Saya ada contoh tentang undang-undang perseroan. Di Malaysia itu, ini yang tanya klien saya orang Malaysia. Klien saya, dia tanya, Pak Yuda, kalau di Malaysia pembuatan PT terbuka itu maksimal pemegang sahamnya 100. Kalau di Indonesia enggak ya? Enggak, Pak. Jadi boleh berapapun, boleh minimal 2. Mau 100, mau 1000 enggak apa-apa. Oh, di Malaysia enggak boleh, Pak. Loh, kan berbeda ya. Contoh lagi Manohara, pernah dengar ceritanya Manohara? Manohara Adelia Pinot, pernah ya? Nah, dia itu melanggar hukum Malaysia. Dia nggak akan berani pergi ke Malaysia Manohara itu. Karena apa? Begitu dia masuk Malaysia, ditangkap dia, kan melanggar hukum dia. Nah, dia di Indonesia aman, nggak ada yang dilanggar kok hukumnya. Seperti itu ya. Dia itu kan menghina raja ya, pasalnya disampaikan itu menghina raja. Bagi orang Malaysia menghina raja itu ya cuma sedikit di bawah menghina Allah gitu ya. Nah, bagi mereka, karena raja itu kan semacam orang mulia kalau di Malaysia. Di Indonesia kan biasa aja, menghina presiden ya paling kalau pas apes ketangkep, kalau enggak ya aman. Kalau di Malaysia enggak bisa, itu pasti kena sanksi seperti itu. Ya jelas ya berarti ya. Kalau kita di Indonesia, kita belajarnya hukum Indonesia, enggak perlu kita hukum yang lainnya ya. Jadi jelas. Nah sekarang ke warisan. Nah ini catatan utama dari waris. Kalau belajar hukum seperti yang saya bilang, kita ngomong definisi. Artinya apa? Waris itu artinya berpindahnya suatu benda kepada orang lain. Jadi misalnya ini charger saya berpindah ke ke tangannya Bu Inggit, berarti itu waris. Kepemilikannya berpindah, itu namanya waris. Secara umum. Jadi ada perpindahan kepemilikan. Jadi kalau nggak ada perpindahan kepemilikan berarti bukan waris. Kalau ya ini tak wariskan, tapi namanya nama saya ya, itu namanya nggak waris, itu namanya nggak ikhlas, ya kan? Nah, karena apa? Waris itu ada perpindahan kepemilikan. Kalau sudah diwariskan, ya sudah selesai ya.
Itu satu. Yang kedua, gimana sih sistem hukum perdata di Indonesia? Tadi sudah tahu artinya waris, perpindahan tempat, perpindahan hak, perpindahan kepemilikan. Bagaimana hukum waris di Indonesia? Hukum di Indonesia itu mengakui 3 hukum ini. Diakui semua. Hukum perdata barat, hukum Islam, hukum adat. Itu diakui semua, 3-tiganya. Loh, bagaimana pelaksanaannya? Ya, kita jelaskan selanjutnya. Ya, jadi 3-tiganya diakui. Nah, ini syarat waris. Apa sih syaratnya waris? Di tiga sistem hukum tadi, hukum adat, hukum Islam, sama hukum Barat, pengertian waris itu sama. 1, pewaris telah meninggal dunia. Nggak ada ceritanya waris, pewarisnya masih hidup. Ya, ini yang sering kita salah kaprah. Kalau pewarisnya masih hidup, namanya hibah. Kalau sudah meninggal, baru itu namanya waris. Yang kedua, ahli waris masih hidup. Kalau orang mati tidak usah dikasih waris, buat apa? Ya kan, sudah mati, ya kan? Nah, jadi yang pertama, pewarisnya sudah meninggal, yang diwarisi masih hidup. Nah, seperti itu. Syarat ya. Kemudian tidak ada yang menghalangi penerima waris. Apa itu yang menghalangi? Pembunuh. Misalnya bapak saya kaya, saya pengen dapat warisannya, saya bunuh bapak saya. Itu namanya penghalang, hijab. Orang yang membunuh tidak mendapatkan warisan. Nah, termasuk orang yang menyuruh membunuh. Oh, yang membunuh nggak dapat warisan, aku tak ngongkon tonggo gue, mateni bapakku. Itu tetap juga termasuk pembunuh, nggak dapat waris. Ya. Jadi sudah jelas, yang satu waris itu harus ada perpindahan hak dari satu orang ke orang lain. Yang kedua, waris itu orangnya harus meninggal. Yang diwarisi harus hidup dan tidak ada penghalang. Nah. Oke ya. Oke, sekarang dasar hukum. Kalau kita ngomong hukum mesti ada definisi dan dasar hukum. Dasar hukum, kenapa kok tiga sistem hukum tadi berlaku di Indonesia? Yang pertama, pasal 1 angka 1 junto pasal 49 ayat 53 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Apa yang diatur di sini? Nah, inilah pembukanya kenapa hukum Islam itu dipakai. Jadi kalau kita memakai hukum waris, itu hukum waris sudah diadopsi keseluruhannya dalam hukum Indonesia. Jadi kalau ada orang Islam tidak mau memakai hukum Islam dalam penentuan waris, ya kebangetan berarti. Memang hukum Islam itu sudah menjadi hukum positif, ya kan? Jadi sudah diakui sebagai hukum positif. Banyak hukum Islam yang sudah diakui sebagai hukum positif, antara lain waris, wakaf, infak, ya, zakat itu zakat, infak, sedekah itu sudah masuk. Kemudian ada undang-undang perkawinan sebagian diadopsi, ya, kemudian muamalah bank syariah itu kan mengadopsi hukum Islam seperti itu. Karena sudah diatur dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 7 tahun 89 tentang peradilan agama, maka otomatis ketika memutuskan waris kita bisa menggunakan dasar hukum Al-Quran surat An-Nisa ayat 7 sampai 14, ayat 33, ayat 176. Kemudian yang biasa dipakai dalam sistem waris Indonesia adalah pasal 176 sampai 185 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang kompilasi hukum Islam. Nah ini kenapa kalau kita sering ada orang menurut KHI nah, nanti menurut KHI itu ada sedikit perbedaan dengan hukum Islam. Jadi walaupun itu seakan-akan hukum Islam, namun ada perbedaannya. Kenapa kok ada KHI? Itu untuk jalan tengah antar menurut logika manusia ada perbedaan. Saya sendiri tidak cenderung memakai KHI. Kenapa? Karena KHI itu secara hukum lemah menurut saya, menurut tim kami paling enggak ya. Karena apa? KHI itu dasar hukumnya instruksi presiden, Inpres. Padahal dalam aturan undang-undang di Indonesia Inpres itu tidak dikenal. Indonesia itu yang undang-undang tertinggi itu apa? UUD 45 ya, tertinggi. Konstitusi nomor 1 menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 hierarki perundang-undangan di Indonesia yang paling tinggi nomor 1 UUD.
Undang-Undang Dasar, sekarang UUD 45. Nomor 2, TAP MPR, ya toh. Setelah TAP MPR, undang-undang, peraturan pemerintah membuat undang-undang. Selanjutnya peraturan pemerintah, di bawah peraturan pemerintah, peraturan presiden, di bawah peraturan presiden, perda provinsi, di bawahnya lagi perda kabupaten kota. Ada nggak impres di situ? Nggak ada. Nah, karena itu menurut kami impres itu lemah posisinya. Cuman sebagai keumuman agar mudah melakukan persidangan memakai KHI. Tapi kalau kalau tim kami di lembaga bantuan lembaga konsultasi hukum bersama mitra keadilan, biasanya kita tawarkan dengan sistem hukum Islam murni. Menurut hukum Islam murni seperti ini. Nah, kalau dia minta KHI, kita jelaskan. KHI itu resikonya gini loh. Kalau misalnya di akhirat ditanya Allah, nggak bisa jawab kita. Iya loh kan. Pakai logika manusia ya kan. Kan kalau mau pakai hukum Islam ya pakai logikanya logika Allah, bukan logika manusia, seperti itu. Kemudian pasal 830 sampai 1130 BW KUH Perdata. Nah, ini tadi yang slide pertama yang saya buka tentang warisan anak di luar nikah itu pakai BW, pakai hukum perdata barat. Yang selanjutnya hukum adat. Bagaimana menggunakannya? Misalnya kita meninggal, apakah menggunakan hukum adat, hukum Islam ataupun hukum BW? Kalau yang meninggal itu Muslim, maka otomatis dia menggunakan hukum Islam sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Kalau yang meninggal beragama non-Muslim, otomatis menggunakan BW. Lah bagaimana hukum adat? Hukum adat bisa dipakai jika ada permohonan, seperti itu. Permohonan, dan itu yang memohon tokoh-tokoh adat, itu seperti itu. Tapi jarang dipakai ya di Indonesia hukum adat, karena sudah diwakili dengan sebuah sistem hukum ini. Kalau nggak Islam, ya BW. Jadi otomatis ya kalau orang tua kita Islam, kita pakai hukum Islam. Kalau orang tua kita non-Islam, memakai hukum BW. Nanti bisa ditanyakan kalau ada pertanyaannya. Nah, ini ketentuannya dalam surat An-Nisa, nggak kita bahas ya. Ini kayaknya sudah hafal semua surat An-Nisa ayat 13 sampai 14. Sudah hafal kan, sering ngaji kan, berarti kan sudah hafal ya. Jadi ini penjelasan pentingnya memakai Al-Quran sebagai sumber hukum. Jadi barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkan ke dalam surga-surganya yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, ya seperti itu. Jadi masuk surga itu untuk yang memakai hukum waris ini ya, hukum waris Islam. Dan barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, berarti mendurhakai hukum waris Islam, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka. Jadi kalau jenengan nggak pakai hukum waris Islam, padahal sudah diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, ya masuk ancaman Allah dalam surat An-Nisa ayat 13 sampai 14 ini. Apa sih manfaatnya belajar hukum waris? Manfaatnya itu salah satunya agar kita mencegah kiamat segera terjadi. Karena apa? Hukum yang pertama kali diangkat oleh Allah itu hukum waris. Ketika hukum waris sudah diangkat dari bumi oleh Allah, maka orang itu bingung. Kalau mati itu siapa aja yang berhak mendapatkan waris. Jadi kalau jenengan belajar hukum waris, otomatis menghambat kiamat. Ya. Ini hadisnya, lanjut. Ya. Islam itu kita tahu ini kan muslim semua ya, pakai kerudung semua ya, muslim semua. Kita kan tahu Islam itu agama yang sempurna. Dan ternyata di dalam aturan Islam tentang harta itu Al-Quran membahasnya dengan detail. Aturan yang tidak tentang harta tidak detail. Contoh sholat. Adakah jenengan yang pernah baca di dalam Al-Quran tata cara sholat disebutkan dalam Al-Quran? Ada nggak? Nggak ada. Dalam Al-Quran tidak disebutkan tata cara sholat. Ya gitu ya kan. Wudu ada kalau wudu. Kalau sholat nggak ada. Padahal masuk rukun Islam. Nah, tapi ternyata masalah hutang piutang dan masalah waris itu disebutkan secara mendetail oleh Allah. Hutang piutang jenengan bisa buka di surat Al-Baqarah, surat terpanjang, ada ayat terpanjang 282, satu halaman full itu satu ayat, isinya tentang hutang piutang, dijelaskan gimana sih caranya bermuamalah itu, apa sih notaris itu dijelaskan.
Jadi Al-Quran itu sudah menjelaskan notaris itu seperti apa. Tim saya ada notaris itu, kalau misalnya tak ajak diskusi tentang kasus hukum, biasanya gini, saya kan notaris Pak Yuda, notaris itu kan pencatat, ngelesnya dia gitu. Memang notaris itu fungsinya mencatat. Nah, dalam Islam juga seperti itu. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 282, fungsi notaris itu pencatat, bukan saksi. Nah, dijelaskan apa itu saksi, bagaimana cara mendapatkan saksi sampai detail tentang harta ya. Yang kedua tentang waris. Dalam surat An-Nisa ayat 11 sampai 14, 33 dan 176. Karena oleh paham masalah duit dunyo itu, orang itu sering gegeran karena itu dijelaskan dalam Al-Quran. Kalau dijelaskan dalam hadis, kita biasanya bisa nyengkel. Hadisnya sahih apa enggak itu, ya kan? Riwayat siapa? Seperti itu, masih nyengkel. Tapi Al-Quran selesai, ya toh? Ini aturan Al-Quran seperti itu. Dan itu tentang waris dan perjanjian ini ditulis dalam Al-Quran. Oke. Kita kembali lagi ke waris. Kita sudah jelas waris tadi harus ada perpindahan hak. Yang kedua, waris itu sudah meninggal yang punya waris, yang menerima masih hidup. Nah, sekarang sebelum membagi waris, maka kita harus mengenal dulu, melakukan dulu ini. Ada yang meninggal, sudah sebelum dibagi warisnya, penuhi dulu poin 1. Hak yang terkait harta waris, harta langsung, seperti zakat, gadai. Kalau saya jelaskan tentang hukum waris BW, pajak masuk ya, pajak masuk, cukai masuk. Jadi dipenuhi dulu itu. Zakatnya, belum mengeluarkan zakat, keluarkan dulu zakatnya. Belum membayar gadai, tebus dulu gadainya. Ini belum bayar pajak, bayar dulu pajaknya, seperti itu. Selesaikan dulu harta itu. Setelah selesai, dikurangi biaya perawatan. Ya mungkin kalau meninggal normal nggak terlalu besar. Tapi kalau misalnya meninggal sakit lama di rumah sakit, kan ada rekening-rekening yang harus dibayar, bayar dulu. Tagihan rumah sakit 500 juta, bayar dulu 500 juta. Lah habis, ya sudah habis, berarti kan nggak ada warisannya, ya kan? Dibayar semua, pemandian, pemakaman, kain kafan dan lain sebagainya. Kemudian pembayaran hutang dan tanggungan. Misalnya konglomerat itu biasanya kan banyak utangnya ya. Nah, itu dia ketika meninggal maka hutang-hutangnya disaur dulu, dilunasi dulu. Termasuk tanggungan-tanggungannya dilunasi dulu. Setelah itu selesai, baru yang keempat wasiat. Wasiat ditunaikan dulu, tapi catatannya wasiat itu tidak boleh melebihi dari 1/3 harta. Oke, nah ini yang sering kita jumbo. Waris, hibah, wasiat. Ketentuan hukum itu saklek ya, nggak bisa ditawar. Jadi waris itu harta yang dibagikan setelah wafat. Kalau sebelum wafat tidak ada waris, ya toh. Dibagi sesuai syariat. Waris itu ada aturannya. Kalau istri punya anak, berapa nanti warisannya? 1/8. Jika suaminya istrinya cuma 1. Jika suaminya istrinya 2, 1/16. Istrinya 3, 1/32. Istrinya 4, 1/64. Ya, terserah jenengan mau dapat warisan 1/64 atau 1/8. Ya, oke. Jelas ini. Kalau istri tadi nanti istri nggak punya anak, ada lagi seperti itu. 1/4 ya. Oke. Harta dibagikan hanya kepada ahli waris yang berhak. Jadi warisan hanya dibagi pada ahli waris yang berhak. Dalam semua sistem hukum yang ada di Indonesia, hukum BW maupun hukum Islam, anak angkat tidak punya hak waris. Ya, ini ya hati-hati. Anak angkat tidak punya hak waris. Mau pakai hukum Barat atau hukum Indonesia, hukum Islam sama, tidak dapat waris. Nggak dapat. Ya. Kemudian waris itu mengikat. Mengikat itu maksudnya apa? Ya aturannya seperti itu, iya seperti itu. Nggak usah diutak-utik. Kalau diutak-utik berarti melanggar hukum. Kalau melanggar hukum ada sanksi hukumnya, gitu kan? Nah. Oke, itu waris. Yang kedua hibah. Harta yang diberikan saat hidup dan sehat, bukan sakaratul maut. Ya. Sudah mau mati ya wis iki tak ibano omahku nang iki nggak bisa, nggak sah ya. Harus sehat. Karena orang yang nggak sehat itu dianggap
tidak cakap dalam hukum, ya kan? Nggak cakap bukan secara hukum. Hukum itu kan salah satu syaratnya adalah cakap. Orang yang nggak cakap hukum, dia tidak terkena masalah hukum, ya. Harta yang diberikan saat hidup dan sehat sesuai kebijakan yang memberi. Misalnya saya punya rumah, saya hibahkan kepada Akmal 100%, nggak ada masalah gitu kan. Nah, karena itu hibah, terserah. Ya. Tidak terbatas pada siapapun, terserah. Saya mau ngasih semua jamaah di sini tak kasih hibah rumah satu-satu, ya nggak masalah gitu kan. Namanya hibah ya kan. Kalau ini contoh ya kan. Kalau kenyataannya kayaknya jauh. Iya pasti itu ketika masih hidup dan sehat. Tidak ada ceritanya. Karena apa? Nanti pembuktian hukumnya ini saya jelaskan. Pembuktian hukumnya yang susah kalau nggak segera diurus. Saya ceritain nanti ya. Sukarela artinya apa? Terserah berapapun terserah. Nah, itu hibah. Jadi kalau jenengan misalnya punya anak laki dan perempuan, pengen hak warisannya sama kan nggak bisa. Kasih hibah dulu sekarang, langsung dibalik nama. Oke? Nah, yang terakhir adalah wasiat. Pemberian yang dikaitkan setelah wafat. Misalnya kalau saya meninggal, saya wasiatkan rumah saya untuk pondok pesantren. Ini namanya wasiat. Karena apa? Ada syaratnya. Kalau saya meninggal, kalau saya belum meninggal, tidak bisa. Ya, seperti itu. Maksimal sepertiga. Karena apa? Yosano ahli waris ya. Semua diwasiatkan. Dan memang ketentuannya baik BW maupun hukum Islam sepertiga. Kalau kok ada di Australia? Ya di Australia. Ini kita di Indonesia, bukan Australia. Kok di Amerika Serikat? Ya sana ke Amerika Serikat aja, nggak usah ke Indonesia, gitu kan? Seperti itu. Untuk ahli waris boleh asal dengan persetujuan. Artinya apa? Wasiat itu tidak boleh kepada ahli waris. Contoh, saya mewasiatkan rumah ini kalau saya meninggal hanya untuk anak saya yang perempuan misalnya, itu tidak bisa, nggak berlaku. Kecuali atas persetujuan anak saya yang laki-laki, ya kan? Jadi wasiat itu tidak boleh untuk ahli waris. Wong ahli waris ke wasiat. Kalau ahli waris namanya waris, bukan wasiat, kan gitu, ya. Sukarela, wasiat juga sukarela, cuman ada batasannya sepertiga. Nah, oke. Udah jelas ya ini bedanya hibah, wasiat, warisan. Oke. Kita lanjutkan. Unsur utama dalam waris. Mewaris, orang yang memberikan waris, ya, yang meninggal tadi. Pewaris, ahli waris, penerima waris, tirkah, harta yang diwariskan. Yang ketiga itu jelas ya. Kalau nggak ada harta, ya utang, gitu kan. Utang itu juga waris ya. Kita kan biasanya waris harta tolak utang, aman enggak. Utang itu juga harus dibagi. Utangnya 1 miliar, anak 5 ya dumen, gitu kan. Bejone dari anak, gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi harta yang diwariskan termasuk hutang yang diwariskan. Makanya kalau jenengan jadi konglomerat, jadi pengusaha, hati-hati kalau hutang ya. Karena nanti kalau jenengan meninggal, ya anak jenengan diwarisi hutang itu berarti. Karena memang dalam Islam sendiri orang yang mati syahid tapi masih punya hutang kan nggak masuk surga kan, sampai dilunasi hutangnya. Karena itu pernah ada sahabat yang mati syahid, kemudian Rasulullah mengumumkan siapa yang mau melunasi hutang-hutangnya. Nah, salah satu amalan yang mulia adalah membayar hutang orang yang meninggal. Misalnya Bu Inggit kan termasuk orang yang sosial ya di sini ya, baik gitu ya. Misalnya ada tetangga yang meninggal, Bu Inggit bilang, ya udah, dia punya hutang, saya semua yang melunasi. Nah, itu Bu Inggit dapat pahala yang sama dengan jihad fisabilillah. Ya Pak ya. Tuh, oke. Kapan waris itu dilakukan? Terpenuhinya syarat, yaitu wafatnya orang yang punya warisan. Kalau belajar hukum ya gitu ya, bulat-bulat. Dan memang harus seperti itu, biar jelas gitu ya. Bulat-bulat kan ini kan sudah dijelaskan, tapi kayaknya harus ada penjelasan lagi. Saya punya kisah agak sedikit konyol. Saya ngurus surat pernikahan antar negara. Jadi yang perempuan warga negara Indonesia, yang laki-laki warga negara asing, kebetulan Arab. Nah, waktu itu salah satu syarat pernikahan menurut negara tersebut, pengantin harus beragama Islam syaratnya. Syarat sudah kami lengkapi semua. Ditolak sama kedutaan. Ditolak. Duh, kok ditolak? Kami butuh surat keterangan beragama Islam. Kira-kira yang aneh apa? Kan saya sudah menyantumkan paspor. Saya sudah menyantumkan KTP. Di paspor sama KTP kira-kira ada nggak tulisan agama? Ada kan? Nah,
Saya ya gitu seperti jenengan. Loh, kan sudah ada tulisannya tuh, agama Islam. Ini namanya surat keterangan identitas, bukan surat keterangan beragama Islam. Berarti harus dibuatkan surat keterangan beragama Islam. Akhirnya kami ke KUA, di KUA sih minta surat keterangan beragama Islam. Isinya plek podo KTP. Cuman atasnya toh surat keterangan beragama Islam. Kalau satunya surat identitas penduduk, nah, kan beda. Tapi sama persis. Itulah hukum ya. Saya tadi pagi baca WA ada yang tanya tentang mengurus SIM. Gimana sih ngurus SIM A sama C? Kok tes kesehatannya harus suratnya 2 padahal tesnya 1 kali. Nah, karena kan SIM A dan C kan 2 masalah yang berbeda. SIM A ada masalah tersendiri, SIM C ada masalah sendiri. Ya satu-satu kan gitu kan. Nah, orangnya marah-marah. Tak bilang padahal profesor ya, tapi profesor ITS wajar. Tak profesor hukum tak komentari. Sampai ini profesor hukum gak ngerti yang gitu. Karena profesor ITS wajar tak komentar, tak biarin aja. Seperti itu ya. Jadi itu hukum bulat ya, bulat. Bahasanya sering kayaknya hiperkorek kalau ada guru bahasa Indonesia di sini. Kalau ada guru bahasa Indonesia dicoret saya ini. Hiperkorek, coret ini. Enggak perlu, ini sudah disebutkan. Nah, enggak. Kemudian yang kedua ada sebab. Sebab warisan adalah kekerabatan atau pernikahan. Enggak ada warisan selain ini. Selain kekerabatan ataupun pernikahan. Tidak ada mani atau hijab atau penghalang, pembunuhan atau beda agama. Nah, beda agama ini termasuk penghalang. Jadi kalau orang tua kita beragama non-muslim, ya kita nggak usah minta warisan, ada penghalang. Nah, udzubillah kalau anak kita insya Allah enggak ya, itu seperti itu maka akan terhijab, terhalang. Kita dapat warisan dari saudara kita, tapi saudara kita non-muslim, ya kita nggak dapat, karena dia itu penghalang, ya, penghalang untuk mendapatkan warisan. Loh, gimana caranya itu kok bisa, artis itu kok bisa? Itu nanti ada namanya wasiat wajibah, bisa, itu ada pembahasan yang lain ya, seperti itu. Ya, ini harap diperhatikan. Anak angkat dalam sistem hukum Islam dan hukum positif tidak berhak mendapatkan waris. Pembunuh tidak mendapat waris. Beda agama tidak mendapatkan waris. Nah, sudah jelas ini. Saya punya kisah konyol di keluarga saya, itu konyol banget. Jadi kakek saya istrinya 3. Kakek saya istrinya 3. Loh, ini contoh biar jelas gitu loh. Beda agama itu menghalang gitu loh. Kalau gak, terus piye yang contohnya? Yang gampang itu yang saya paham kan. Yang saya paham ini keluarga saya sendiri kan saya paham. Kakek saya dari ibu itu istrinya 3. Kalau kakek saya dari bapak istrinya 2 gitu. Bapak saya istrinya 2. Jadi saya ada potensi poligami, tapi insya Allah saya nggak poligami. Ruwet. Istri saya kalau apa bersama saya gitu, bahaya sampai dia keturunannya. Ya terserah. Oke. Loh, malah buyut saya istrinya banyak, lebih dari 2. Jadi kakek saya istri pertamanya muslim, istri keduanya muslim, istri ketiganya Katolik. Nah, ketika kakek saya meninggal, maka yang Katolik kan tidak dapat, termasuk anak-anaknya yang dari istri yang Katolik, kan Katolik semua. Nah, nggak dapat. Ternyata saudara saya itu tadi masuk Islam. Oleh waris, dia tahu kan beda agama menghalangi, akhirnya dia masuk Islam. Dia ngurus penetapan waris. Loh, saya kan ini loh ada aktenya penetapan masuk Islam. Ya hakimnya kan nggak bodoh. Masuk Islamnya kapan gitu? Oh sudah mati ini mbakmu, bapakmu ya. Golek-golek ya seperti itu. Jadi kenapa dia sampai masuk Islam? Karena dia tahu beda agama. Nah seperti itu. Tapi akhirnya setelah ngengkel-ngengkel dia dapat wasiat. Dari wasiat itu dia dapat masuk Kristen lagi. Kurang ajar. Ya begitulah manusia itu, banyak kejadian kayak gitu, nggak aneh ya. Oke, sebab waris pernikahan dengan akad yang sah. Nah, ini yang kemudian di peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 46 tahun 2010 terjadi permasalahan. Kenapa? Ada yang tahu? PU nomor 46 Mahkamah Konstitusi tahun 2010, ada yang tahu? Mahkamah Konstitusi mengesahkan bahwa anak di luar nikah berhak mendapatkan waris. Ini jadi polemik tersendiri. Kemudian pernikahan dengan akad yang sah. Kemudian kekerabatan. Anak, ayah, ibu, saudara, kakek, nenek, cucu. Ya hanya ini yang dapat warisan. Ya lainnya nggak ada. Gitu. Minduan, minteluan nggak ada ya. Ya ini aja yang dapat waris. Ya. Yang dapat waris ini aja. Kalau anak, ayah atau ibu itu namanya
pewaris mutlak. Artinya pasti dapat waris. Misalnya saya meninggal, nah, kebetulan kan ayah saya masih hidup. Nah, ayah saya masih hidup, saya sudah meninggal. Berarti kalau saya meninggal, ayah saya itu pasti dapat waris. Anak saya juga pasti dapat waris. Seperti itu. Nah ini, jika semua ahli waris masih hidup, maka yang pasti mendapat warisan adalah suami istri, pasti dapat ya. Suami atau istri. Ayah dan atau ibu dapat. Kalau sudah masih hidup pasti dapat warisan. Saya punya klien lucu, ibunya nggak ada mau dapat warisan, ibunya masih hidup, anaknya meninggal. Pas pembagian waris kan dapat, kata ibu, aku wis tuwa, lapo dikasih warisan. Saya bilang, Bu, diterima aja nggak apa-apa, nanti dikasihkan lagi ke cucunya, kan selesai. Ya, tapi buat lah iya terima dulu, yang penting diterima dulu ya. Terus anak. Ini sudah habis belum waktunya? Oh, sudah habis ya, 10.30, setengah jam lagi loh. Tadi saya jawab. Kalau gitu nanti pembagian saya lewati aja, saya loncati langsung nanti tanya jawab aja ya. Atau saya sengaja pending biar saya diundang lagi sama Akmal ya. Ya. Oh, Maratus Asolihah, sorry. Kan sponsornya Akmal gitu. Kalau nggak ada Akmal nanti saya nggak di amplopin nanti. Guyon. Kalau campur sungguhan ya alhamdulillah. Oke. Nah ini sistem waris perdata Barat. Gak perlu ya Barat ya. Gak perlu dibahas ya. Nanti waktunya habis nggak ada tanya jawab nanti. Ya. Ini sistem waris Barat. Ada golongan-golongan ini. Golongan 1, 2, 3. Cuma nek sistem Barat itu bedanya laki perempuan nggak dibedakan. Kalau Islam dibedakan. Ya. Nah ini ahli waris yang terlarang sama pembunuh seperti itu ya. Sistem waris adat tidak banyak dipraktekkan. Jika ada maka berdasarkan adat atau kebiasaan yang ada dalam daerah tersebut. Ini, tapi biasanya sudah selesai dengan sistem Barat ataupun sistem Islam. Jarang di. Mungkin masih ada di beberapa tempat, mungkin kayak di Sumatera Utara kayaknya masih ada. Bali, tapi sudah jarang diterapkan. Dia pakai sistem Barat. Nah, inilah yang sering membuat kita bertengkar. Bukti formal, surat kepemilikan barang, tanah, rumah, kapal, pesawat, dan lainnya. Surat wasiat yang dibuat di hadapan pejabat umum, notaris, atau KUA. Jenengan kenal Ali bin Abu Thalib? Siapa yang nggak pernah tahu ceritanya Ali bin Abu Thalib siapa? Nggak ada ya. Ibu-ibu Maratus Asolihah pasti sudah kenal. Kalau katanya Ustaz Adi Jawad juga bukan kenal, tahu gitu. Kenal berarti pernah ketemu. Jadi Ali bin Abi Thalib itu kan pernah dalam suatu kisah itu kehilangan baju perang. Ya. Kalau ustadz kita biasanya di pesantren, di sekolah, madrasah menjelaskan hikmah dari hilangnya baju perangnya Ali bin Abi Thalib apa? Hikmahnya apa? Hilangnya baju perangnya Ali bin Abi Thalib. Di balik kisah itu hikmahnya apa biasanya ustadz kita? Hikmahnya itu hukum Islam itu adil sehingga orang Yahudi itu masuk Islam. Ya, biasanya gitu ya. Kalau orang hukum melihatnya nggak seperti itu. Ini adalah sebuah hukum acara. Hukum acara. Hukum acara itu apa? Bagaimana membuktikan permasalahan. Permasalahan itu kan harus dibuktikan di depan hukum. Nah, jadi kita sadar bahwa Ali bin Abi Thalib termasuk orang yang dijamin masuk surga. Kira-kira kalau Rasulullah sudah menjamin masuk surga, Ali masuk surga apa enggak? Ya pasti masuk ya. Kalau enggak, ya kalau kita nggak jelas masuk surga apa enggak ya kan? Kalau Ali jelas masuk surga. Sudah nggak ada perbedaan pendapat. Jelas. Satu, Ali pasti masuk surga. Waktu itu Ali sebagai khalifah. Khalifah itu presiden, raja, amir, pemimpin, kaisar, sebagainya lah ya. Sistem hukum Islam tidak mengenal lembaga yudikatif, lembaga legislatif, tidak kenal. Semuanya di bawah kendali khalifah, di bawah kendali pemimpinnya. Nah, sehingga ketika menentukan hakim, lembaga yudikatif kan hakim itu ya yang menentukan ya khalifah, pemimpin itu sendiri. Artinya apa? Hakim yang ditunjuk oleh Ali mengadili kasusnya adalah anak buahnya Ali. Logikanya kan gitu. Yang namanya anak buah di mana-mana pasti nurut sama bapak buah. Jenengan punya perusahaan, anak buah jenengan nggak nurut sama jenengan, kira-kira jenengan apain? Pecat, ya kan? Pasti itu. Nah, ya kan? Out.
pecat. Nah, oke. Pertama, Ali dijamin masuk surga. Kedua, hakimnya itu anak buahnya Ali. Ketiga, hakimnya itu karena Ali itu termasuk pemuda yang pintar. Rasulullah mengatakan salah satu penghulu surga, pemuda penghulu surga itu Ali, ya kan? Berarti kira-kira Ali itu pintar beneran apa bodoh? Pasti pintar betulan, ya kan? Rasulullah yang ngomong kok, ya kan? Nah, pasti pintar betulan. Ketika Ali jadi presiden, tentu dia akan memilih hakim yang pintar, karena Ali pintar. Masuk orang pintar milih orang bodoh kan nggak mungkin. Kalau orang bodoh memilih orang bodoh wajar, karena dia bodoh. Orang bodoh milih orang pintar, ketepaan dia pas pintar gitu kan. Jadi seperti itu. Ali pasti memilih hakim yang pintar. Karena pintar, hakim itu kira-kira tahu nggak hadis yang menyatakan bahwa Ali itu dijamin masuk surga? Tahu. Nah, ketika ada gugatan, maka hakim itu akan berhadapan dengan dua hal. Satu, bosku sing ngongkon, ya kan? Bosnya kan, masalahnya bosku Ali. Yang kedua, dia paham Ali itu orang yang dijamin masuk surga, pasti nggak salah Ali itu, ya kan? Secara syariat, secara fikih, semua bukan syariat. Secara fikih, Ali itu pasti nggak salah. Artinya, kalau hukum itu dihukumi secara fikih, kira-kira yang menang siapa? Ali. Kenapa fikihnya jelas? Bahwa Ali itu dijamin masuk surga. Karena itu, kalau ada sengketa, ya Ali pasti benar, dijamin masuk surga. Tapi ini masalah syariat, bukan masalah fikih. Syariat, masalah hukum. Akhirnya, apa yang dilakukan hakim? Walaupun dia paham Ali itu betul, tapi dia tetap harus membuktikan secara hukum, secara syariat. Ali dipanggil. Kalau di sidang kan dipanggil semua kan pihak-pihak yang terkait. Ali, ini gitu. Kalau boso Sidoarjo ini. Apa Pak? Yang mulia hakim gitu kan. Nah, si hakimnya waduh, susah ini diceluk yang mulia, padahal lebih mulia Ali kan daripada hakimnya. Pasti itu. Karena hakimnya nggak dijamin masuk surga, yang dijamin masuk surga Ali. Kamu mengajukan perkara tentang hilangnya baju perangmu, maka tolong tunjukkan buktinya kalau ini baju perangmu. Kan dalam surat Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 tadi harus tertulis kan transaksi perdagangan itu. Jangan kalau nggak percaya nanti di rumah buka Al-Baqarah 282 harus tertulis. Jangan kalau ada transaksi perdagangan nggak tertulis melanggar perintah Allah itu, ya kan? Itu perintah Allah. Ya, lain kali saya biasanya kalau hukum perjanjian itu saya bisa 6 jam jelaskan hukum perjanjian. Termasuk pasti saya mengutip Al-Baqarah ayat 282. Jadi hakimnya tanya, mana buktinya? Zaman semono gurung umum, kwitansi, struk materai, ini belum umum kan zaman Ali. Orang surah Al-Quran aja baru selesai dibukukan kan itu kan. Di zaman Utsman bin Affan kan dibukukan. Jadi belum umum. Ya gak ada apa kwitansi, gak ono kan gitu kan. Oh, gak ada. Berarti Anda satu, tidak bisa membuktikan. Alat bukti itu kan dua. Bisa bukti itu sendiri, bisa persaksian. Minimal dua pokoknya alat bukti itu. Dah satu, gak memenuhi, nggak ada buktinya, ya wes. Saksi wes, saksi, kan itu kan hakimnya. Wes saksi wes. Oke, aku ada saksi. 2 orang saksi didatangkan. Siapa? Hasan dan Husain. Siapa itu? Anaknya Ali. Ya kan? Oh, anaknya, cucunya Nabi Muhammad. Kira-kira ndredeg nggak hakim itu asli? Asli yo ndredeg hakim itu. Karena apa? Cucu kesayangannya Nabi Muhammad, masa tak bilang bohong kamu? Ya Allah, justru yang tukang bohong hakimnya. Tapi apa katanya hakim? Loh, cucunya Nabi Muhammad, iya. Secara fikih ya jelas memenuhi syarat. Tapi kita ngomong syariat, ya. Hakimnya, loh nggak bisa Ali kalau saksinya Hasan dan Husain. Kenapa? Dalam ilmu hukum namanya terafiliasi, mempunyai hubungan. Apa hubungan darah? Oh, anaknya. Dalam sistem hukum katanya si hakimnya, sistem hukum Hasan Husain tidak sah karena apa? Dia anakmu, ya pasti bela bapak. Namanya dalam sistem hukum terafiliasi. Dalam sistem hukum apapun ini berlaku. Mau hukum Islam, mau hukum Indonesia, mau hukum Amerika ini berlaku. Ditolaklah. Artinya apa? Ali tidak punya alat bukti. Gak ono surate, nggak ada saksinya. Bukan nggak ada tapi tidak sah. Ada, tapi tidak sah. Dalam hukum itu kan dikenal sah dan tidak sah. Nah, ya kan? Tidak sah, berarti gagal gugatannya Ali. Berarti siapa pemilik secara hukum pemilik baju ini? Orang Yahudi. Nah, kalau orang hukum bahasnya gitu, ya kan? Artinya apa?
Bukti saksi itu sangat penting dalam ilmu hukum. Gak iso jenengan ngengke, bapakku biyen ngomong ini, nggak bisa. Ya kan? Harus ada bukti-bukti formal. Kalau misalnya bukti formal itu nggak dibutuhkan, Ali pasti menang dalam kasus ini. Ya kan? Tapi yang kalah Ali. Oh, apakah Ali marah? Ya enggak, kan Ali tahu, Ali kan pinter. Iya yo, aku gak duwe bukti, gak duwe saksi. Selesai. Lo bisa aja Ali marah dipecat hakimnya, ya kan? Ya enggak ternyata. Lo yang bisa ya bose, ya kan? Seperti itu. Dari ini, jenengan saya berusaha memahamkan ke jenengan bahwa namanya bukti formal dan saksi itu ada dalam Islam. Lo Ali kan Islam, masa gak Islam, ya kan? Biasanya teman-teman yang suka ngaji itu suka bilang syariat gitu kan. Tapi nggak paham syariat itu ada bukti formal. Kalau syariat tidak ada bukti formal, Ali akan menang dalam pengadilan. Tapi Ali kalah, soalnya tidak punya bukti formal. Inilah pentingnya bukti formal. Kalau jenengan sudah saya sadarkan dengan ilmu agama, yo tetap gak mau punya bukti formal, lek pengadilan kalah, gak usah ngersulo, ojo nyalano hakime. Wah, hakimnya gak adil. Ya, apa sih? Ali lo gak pernah nyalakan hakimnya itu, gitu loh. Ya kan? Nah, seperti itu. Jadi, kalau jenengan gak punya bukti formal, yo salah dewe. Gitu ya. Oke, jelas bukti formal harus ada. Hakim itu gak kenal kita. Moro-moro kita ada kasus, pasti dia lihat formalnya lah. Ngaku, orang ngaku bisa. Saya bisa ngaku, oh ini rumah saya. Dulu rumah saya, Bu Ing gitu tuh nyewa ke saya. Ngaku-ngaku, yuk gak bisa. Mana buktinya? Gak ada lah kan gitu ya. Oke, jelas ya. Jadi harus ada bukti formal. Nanti pengadilan akan menyidangkan bukti formalnya, bukan pengakuan macam-macam. Oke. Surat wasiat yang ada di hadapan pejabat umum, notaris, KUA. Pejabat umum itu macam-macam. Kalau tentang nikah, yo KUA. Jenengan nikah di hadapan notaris tidak sah, karena untuk masalah nikah pejabat umumnya KUA. Seperti itu ya. Jadi jangan nikah di depan notaris, itu ketoro poligami gak sah itu ya. Bahaya. Ya. SHM atas nama pemilik. Belum gak sempet balik nama salamu kayak gitu kan. Uang balik nama itu loh nggak mahal kan? Nggak mahal. Karena ini direkam, ngomongnya nanti aja. Kemudian petok D atas nama pemilik. Surat riwayat tanah atas nama pemilik. Jadi paling enggak kalau misalnya SHM-nya hilang atau petoknya dihilang, surat riwayat tanah itu pasti ada di kelurahan atas nama pemilik. Oke. Siapa yang berwenang membuat penetapan waris? Pengadilan agama untuk pewaris yang beragama Islam, pengadilan negeri untuk pewaris yang beragama non-Islam. Ini jelas ya. Oke. Nah ini mulai kita kasus. 1. Perbuatan waris antara saudara perempuan dengan saudara laki-laki. Biyen lho sing ngrawat ibu sampai meninggal iku aku, jare dulure sing wedok. Kon lho diteleponnya gak ngangkat, wis mati, moro-moro ndak waris. Nah, seperti itu. Ya, itu biasanya. Hanya jadi kekiran. Oh, anjene anak gak berbakti. Nah, seperti itu. Tapi ya namanya hukum itu kan memaksa, gak peduli. Ya memang hukumnya gitu, laki 2 kali, perempuan. Ini karena ibu-ibu semua biasanya jangan demo saya ya. Ini ketentuan dari Allah ya. Kemudian perbuatan waris antara anak kandung dengan anak angkat. Perbuatan waris karena adanya surat wasiat. Dianggap surat wasiatnya itu cacat, dolim, gak adil, seperti itu. Perbuatan waris karena pewaris tidak memiliki anak, menyamping akhirnya. Nah ini rentan. Kalau punya anak kan enak ya, habis di anaknya, selesai. Nah ini nanti ada bedanya antara KAI dengan hukum Islam, masalah ahli waris perempuan. Hanya perempuan maksudnya, hanya perempuan. Kalau ada lakinya aman, amblas anak-anaknya ya. Perebutan waris karena calon ahli waris berbeda agama. Permasalahan waris karena bukti formal tidak ada atau cacat hukum. Ada tapi cacat hukum. Ini belum saya tambahkan perebutan waris antar anak dalam poligami. Saya ada 2 kasus poligami yang bisa menjadi pelajaran ya. Pelajaran. Jadi gini, yang kasus pertama itu poligaminya itu dua-duanya sah. Poligami dua-duanya sah di depan hukum. Ya, jadi sah. Poligami pertama itu
ayahnya nggak poligami yang pernah seperti poligami. Jadi ayahnya itu ibunya meninggal, ibu kandungnya klien saya itu meninggal. Akhirnya ayahnya ini kayak orang bingung gitu kan. Biasa orang laki itu kalau ditinggal orang perempuan kayak bingung. Kalau orang perempuan ditinggal orang laki menter. Nah, itu hebatnya orang perempuan. Saya nggak bisa itu. Luar biasa orang perempuan. Nah, akhirnya anaknya nanya, ya kenapa ya kok kayak orang bingung? Aku biasa mbak ibumu, kau ibumu. Ya mau tak golekno, dicarikan istri baru. Ya nyarikan anaknya, udah nikah resmi, PNS ini. PNS resmi, dan resmi nikah, terus bapaknya meninggal. Yang jadi masalah, anak-anaknya ini tiba-tiba gak suka sama ibu tirinya karena beberapa hal. Klien saya itu anak-anaknya ini, sampai sekarang belum saya selesaikan karena saya bilang tidak bisa seperti itu, karena dia pingin ibu tirinya dicoret dari waris. Nggak bisa orang nikah secara agama sah, secara negara juga sah. Tapi kan ibu tiri itu kan sudah dapat pensiun dari ayah, pensiun hanya istri. Loh, ya anak kan kami loh, si. Itu ibu tirimu, itu istrinya ayahmu bukan? Ya iya. Lah terus pensiun itu hanya istri apa hanya anak? Hanya istri. Ya sudah. Berarti ya sudah hanya ibu tirimu, hanya istri. Tapi memang ngengkel mana kan gitu ya. Susah kalau ngengkel ya. Nah itu ruwetnya punya istri lebih dari satu. Oke, kasus satu. Ini besok Senin janjian lagi sama saya. Saya sudah berkali-kali jelaskan sampai kesel jelaskan ya. Nah, yang kedua ini tentara TNI Angkatan Laut, TNI AL. Ayahnya itu nikah tanpa persetujuan istri pertama. Nikah, masuk dokumen, akhirnya sah semua, ada surat KUA-nya semua. Habis itu ayahnya meninggal. Wah, ibu-ibu tinggal ibu-ibu, dua ibu-ibu. Wah, teneng, ya seru pasti ya, seru dan lawyer seneng oleh bayaran ya. Terus seru. Nah, istri pertama anaknya perempuan semua, istri kedua anaknya laki-laki semua. Istri pertama tidak mengakui istri kedua dan anak-anak dari istri kedua. Begitu buka pula sebaliknya. Wah, seru. Orang Gedangan dekat sini tadi ya, orang Gedangan. Enggak boleh disebut kalau namanya itu nanti saya melanggar etika, saya kena gugatan. Oke. Terus anak-anak dari istri pertama menggugat pembatalan nikah istri kedua. Bapaknya sudah meninggal, digugat pembatalan pernikahan. Saya gini, klien saya yang perempuan, yang pertama, aku sih garu-garu. Pokoknya, kok iso itu loh? Kamu menggugat pernikahan ayahmu. Tapi kan nggak sah itu problem. Saya bilang, kalau kamu itu ayahmu meninggal, kamu mau menikah, siapa yang mau nikahkan kamu? Ayo siapa yang mau nikahkan? Yang sah walinya siapa? Udah meninggal kok. Saudara tirinya lagi. Kamu kalau mau nikah, itu loh yang bisa menikahkan kamu. Tanpa itu tidak sah pernikahanmu. Ya apa? Tapi lagi ngekel mana? Ya. Susah. Lagi kena duit itu susah. Ya, itulah ruwetnya poligami. Makanya nggak usah poligami. Sudah saya sedikit, engkel-engkelan, gegeran. Oke, udah ya lanjut. Penyelesaian sini. Sekian selesai. Waktunya habis ya, ini pas waktunya habis. Dari saya mohon maaf ya ada kekhilafan. Nanti kita buka tanya jawab, monggo. Tanya jawab 6 menit ya ini berarti ya, tinggal 6 menit. Oke. Ya terserah monggo. Nanti di luar volume juga boleh.